Bismillahi walibni waruhil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, tentu komentar yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Oke teman-teman, oke, ini dia teman-teman videonya. Jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia. Oh iya, kita sambut dulu teman kita ya. Ini orangnya baik. Daripada tadi tuh ngelatur, belum jawab satu sudah satu jawab satu. Aduh, bagaimana kita menjelaskan? Sebenarnya tuh ya, dia mau meyakinkan imannya sendiri, Pak Bom. Jadi pertanyaan ya, itu sebenarnya dia mau meyakinkan dirinya sih bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Intinya begitu. Kalau buat kita sih kita nggak urusan. Cuma iya, dia tuh mau meyakinkan dirinya sendiri. Ya, saya sambut dulu ya teman kami ini. Selamat malam media channel. Selamat malam media channel. Selamat malam. Halo, media. selamat malam. Selamat malam kawan-kawan. Selamat malam Nadia. Selamat malam. Iya kawan-kawan. Aku ini bingung kawan-kawan. Itu tadi Ibu Sofiatul. Selamat Madia. Madia jangan bingung, Madia. Kalau bingung jangan bilang Madia. Madia, kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh pakai lagu bahasa Arab itu, lagu rohani Kristen, Madia? Karena ajaran Kristen kan bahasa bahasa Yunani, bahasa aslinya. Jadi kan harus konsekuen dong, jangan pinjam bahasa Arab. Madia harus banyak jalan-jalan kalau begitu. Madia jalan-jalan ke Mesir, jalan-jalan ke Irak. Bahasa aslinya kan bahasa Yunani, jadi konsekuen dong. Bahasa aslinya, kalau yang Arabnya kan pakai bahasa Arab, Madia. Ya, kalau itu dari Islam. Kalau mau pinjam nggak apa-apa kawan. Memang Islam, Arab itu punyanya Islam. Kan Arab itu dulu nyembah batu. Identik Islam. Kalau bahasa Yunani kan identik. Kalau identik berarti bukan punyanya Madia. Madia ya, identik sama kepunyaan. Bahasa aslinya kan kitab Yunani. Madia, aku lebih hebat ya Allah. Asal bahasa dari mana? Madia tahu nggak asal bahasa dari seluruh dunia ini dari mana? Enggak, Madia Channel tuh belum pernah baca hadis yang Nabi Isa ketika mengutus murid-muridnya kemudian ke bangsa-bangsa lain, yaitu ada di dalam kitab Islammu sendiri. Kemudian murid-muridnya berkata, kami nggak bisa bahasa mereka, bagaimana kami bisa bicara kepada mereka? Kemudian Isa berkata, apa? Gampang, kamu tidur. Begitu mereka tidur, besoknya mereka bisa berbahasa bangsa-bangsa lain. Jadi Yesus Tuhan kita itu benar-benar memiliki tanda-tanda dan mujizat, bisa semua bahasa Madia. Makanya kamu baca Kisah Rasul 2, ketika mereka para murid 120 orang itu penuh dengan Roh Kudus, mereka berbicara dalam glosolalia atau bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa roh. Dan orang-orang pada waktu itu dari seluruh bangsa, ya mereka mendengarnya masing-masing dalam bahasanya sendiri. Enggak gitu Bu Sofiatul, yang jelas saya lebih pintar daripada Olo SWT. Saya bisa 3 bahasa. Olo SWT hanya bisa 1 bahasa. Iya, saya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa daerah, kemudian bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Nah, lebih hebat Bapak daripada Olo SWT. Saya melalui mapa. Iya, melalui bahasa loh. Itulah Pak. Olo SWT hanya bisa bahasa Arab Pak, kasihan. Mau terus kalau disalah-salahin, Anda kontrolnya kemana? Ke bahasa apa? Kalau disalah-salahin kitab sucinya, kontrolnya kemana? Tolong jawab dulu. Gini Madia, Olo SWT dikasih kursus bahasa Inggris kursus bahasa daerah gitu kan. Jadi kan enggak sih. Madia. Kalau kita disalah-salahin kontrolnya ke bahasa apa? Ke bahasa Yunani, bahasa Madia. Saya jawab Madia, yang salah-salahin cuma orang gila. Karena kita nggak peduli sama orang gila yang nyalah-nyalahin. Kalau yang waras nggak pernah nyalahin. Bisa saja nanti disalah dirubah-rubah, bebel nggak ada. Hanya bahasa apa? Hanya orang gila yang bilang dirubah-rubah. Anda kontrolnya ke bahasa apa? Kalau disalah-salahin hanya orang gila yang bilang dirubah-rubah. Makanya kita nggak peduli. Madia. Tidak ada solusinya dong. Salah lain tidak ada buktinya di bebel Anda. Kalau Pak Idara sebentar. Pak Madia. Iya. Pak Madia. Emang kamu bisa kontrol bahasa Arab itu? Bukannya turunnya dalam bahasa Arab gundul ya? Madia tidak bahas itu. Yang Madia tanya sebelum keluarkan dulu. Kalau Anda kalau kitab suci ada di salah lain. Tadi kamu ngomongnya kontrolnya ke dalam bahasa Arab.
salah-salahin kontrolnya ke bahasa Arab. Madia, kami tidak perlu mengontrol Madia. Tuhan kami yang mengontrol kitabnya Madia. Ya, Madia, kami tidak perlu mengontrol kitab kami. Firman Tuhan tidak perlu kami kontrol. Tuhan kami, firman Tuhan kami yang menjaga firman-Nya, Madia. Jadi tidak seperti Anda menghafal, tapi firman-Nya dilupain. Bukan Pak Bombom. Yes, Pak Bombom. Tidak bisa dirubah kodok anu kunci jadi kunci. Tuhan kami Tuhan yang maha Tuhan kami Tuhan yang maha kuasa menjaga firman-Nya. Coba Pak Mordecai. Ya udah, sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Gini teman-teman, Pak Bombom ini Pak Bombom ini sudah sampaikan sama teman-teman di Aditya Media Muslim Channel. Saya undang mereka ke sini maksudnya biarlah kita berdialog satu. Mau nih ya teman-teman ya, kita semua bertanya satu-satu biar medianya kalau dia nggak jawab kan nanti teredukasi di apa penonton. Masalahnya Pak Bombom, masalahnya begitu dia masuk langsung dia nyerang Pak Bombom. Ya udah nggak apa-apa. Ini Pak Bombom, satu aja tadi seperti Bos Sofiato yang lain dibilang baik nggak apa-apa. Kalau bilang baik, Ikan dulu. Iklan dulu biar Iklan yang pas karbon. Iya ini yang uji karbon Pak. Pak Bombom pilih aja satu-satu Pak, yang lain diturunin supaya nggak ikut nimbrung. Jadi nggak dibilang dikeroyok. Jadi satu-satu Pak Bombom pilih aja mau lawan siapa, Madia sama siapa Pak gitu. Sebenarnya di proses satu itu udah jawabannya tadi di Filipi. Gini. Kalau 115 Pak Bombom. Sudah saya tahu. Yesus itu yang melahirkan dia siapa? Maria kan? Ya. Kamu di kromosom nggak? Kromosom. Gen. Ya. Para ahli sudah meneliti bahwa gennya Yesus, darah dari darah yang baju yang disiksa ya, baju yang mati, itu hanya satu, hanya dari manusianya Ibu Maria. Tidak ada DNA dari seorang bapak. Ibu Maria, tidak ada DNA dari seorang bapak, Yusuf atau siapa, tidak ada. Hanya satu. Kita manusia punya DNA dari dua, ayah dan ibu. Kenapa dikatakan manusia ciptaan? Karena Tuhan datang dalam rupa manusia dalam kitab Kejadian 17. Itu Tuhan datang, Allah datang dalam rupa manusia. Simsalabim Abraham. Tapi tidak bisa melihat. Abraham tidak bisa melihat. Tapi di situ terus dalam rupa 3 orang. Kemudian Musa dan Elohim bertatap muka, tapi Musa tunduk. Itu ada dalam kitab Keluaran. Tapi jauh lah, ya. Yesus datang ke dalam dunia lahir dari seorang perempuan. Makanya bicara masalah ciptaan karena Maria ciptaan dari apa? Dari orang tuanya. Kalau Adam ciptaan dari tanah, tapi kan keturunan Adam kan dari tanah. Jadi poinnya di Kolose 1:15 Pak Bombon. Kolose 1:15 poinnya ciptaan dong Yesus. Dari posisinya penciptaan dong. Tolong dibentangkan dulu ayatnya. Saya sudah jelaskan pelan-pelan. Saya udah tahu. Dibentangkan dulu Kolose 1:15. Kamu ini mau ajak orang gimana? Orang ajak bicara pelan-pelan. Kalau saya kasih tahu jangan putus ya. Silakan benar. Kelas 1 ayat 15 biar Madia belajar juga Pak Bombon. Sama-sama. Itu kan posisinya kita gitu. Mana Aditya itu yang mulut pembelaan? 1 ayat 15 biar jelas itu kan. Kamu lihat ini. Nih. Mana itu? Ia adalah gambar Allah, berarti manusia. Ya, manusia. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu serupa dan segambar. Berarti manusia ini serupa dan segambar dengan Allah. Makanya dijelaskan di sini, Paulus jelaskan dalam Kolose. Sudah paham? Yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kau mengerti kata sulung kan tidak? Kata sulung. Ayo. Sebentar Pak Bombom. Ya, silakan. Dagingnya Yesus itu di-create oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Ya, Yesus itu di-create dagingnya. Kenapa disebut ciptaan dagingnya ini? Kalau dia tidak diciptakan create tubuh, makanya kamu baca Ibrani 1 ayat berapa ya, dikatakan pada waktu anaknya datang ke dalam dunia dia menyediakan tubuh bagiku. Jadi tubuhnya Yesus adalah seperti bait kudus, kemudian Allah bersyekinah atau Allah turun di tengah-tengah bait sucinya. Maka Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, kalau kamu merobohkan bait suci ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Yang dimasukkannya ialah tubuhnya sendiri. Jadi tubuh Yesus itu ketika dia masuk ke dalam dunia dikatakan apa? Dia menyediakan tubuh bagiku. Ya, sungguh aku datang untuk menggenapi Taurat Tuhan, dia menyediakan tubuh bagi. Jadi tubuh Yesus itu di-create. Supaya apa? Supaya bisa mati. Jadi Yesus itu adalah pencipta yang menjadi ciptaan. Mudah nggak sih kamu?
Kalau dagingnya ini Allah kayak tadi Pak Bom diceritakan di Kejadian, Allah tiba-tiba nusul jadi manusia, bisa nggak? Bisa dia ngambil rupa manusia, tapi nggak bisa dibunuh, nggak bisa mati. Iya. Ya, Iya. beda. Jadi jadi di Kolose 1 ayat 15 ini artinya diciptakan ini sebenarnya dia pencipta gitu ya. Artinya maknanya bukan diciptakan sebenarnya pencipta gitu ya. Betul ya. Baca ayat 16-nya, baca ayat 16-nya. Baca ayat 16. Bentar. Ini kayaknya dia belum selesai memahami Alkitab secara gini loh, Madia. Ketika gini, kamu harus baca tuh, makanya kalau kamu kehilangan kitab Taurat, kitab para nabi jadinya begini, on permanen ya. Kamu harus baca kitab para nabi. Iya, on permanen. Ini Bu. Ketika Tuhan gini loh, Madia begini. Ketika Tuhan menyatakan kepada Adam, marilah kita, Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya dia berkuasa atas apa? Atas seluruh dunia. Jadi Adam itu menjadi raja penguasa atas seluruh dunia. Makanya Daud di dalam kitab Mazmurnya dikatakan, Mazmur 51 dikatakan apa? Kita tuh dijadikan hampir sama seperti Allah, berkuasa atas semua bumi ini. Ya, dan di dalam Mazmur Daud mengatakan langit ialah langit kepunyaan Tuhan, tetapi bumi ini telah diberikannya kepada anak manusia. Supaya Tuhan yang punya dominion atau ketuhanan, kepenguasaan di dimensi roh itu tadi, malaikat-malaikat tadi itu dalam kuasa Tuhan, supaya dia secara legal mempunyai dimensi atas dunia fisik atau manusia, dia harus jadi manusia, Nadia. Karena ini makna apa itu? Sudah. Ini makna simbolik atau makna ini? Makna simbolik atau makna figuratif? Udah. Kita Bu jelaskan sampai pagi, nggak bisa Bu, biar udah. Bu, gini Bu Sofiatul, mau dijelasin kita sampai mati, Madia ini memang mau mencari bahwa Yesus bukan Tuhan, itu Bu, kita harus pahami. Mau kita jelasin sampai kita sampai mengerti. Teman-teman lain yang bantu jelaskan. Dari sini nih aku mau tidur udahan ya. Oke. Kalau Bu, ya terima kasih banyak Bu. Ya saya yang jelasin sama dia. Sebentar. Enggak, Bu Sofiatul percuma Bu, dijelasin sama dia. Dia kalau Bu Sofiatul kalau Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu Tuhan, Allahnya dia bukan Tuhan Bu, jadinya otomatis. Ya, aku mau jelasin kenapa harus jadi manusia sih. Ya udahlah, enggak apa-apa. Oke, jelasin Bu. 1 menit Bu. 1 menit. Ya, oke, aku jelasin ya. Tuhan kita itu kalau berfirman nggak pernah mencela-mencela kayak Allahmu bisa berubah-ubah. Dikatakan firman-Nya kekal. Itu nggak bisa berubah. Jadi setiap firman, karena dia seorang raja, semua firman yang keluar dari mulutnya itu menjadi satu hukum yang berkekuatan kekal, mengikat dan mutlak, nggak bisa dirubah. Jadi kalau Tuhan berfirman di Kejadian 1 ayat 26, biarlah manusia ini punya otoritas atas bumi, Tuhan nggak ikut-ikut. Mudeng ya. Makanya ketika Adam mau dibujui oleh iblis untuk memakan buah, Tuhan nggak tiba-tiba nongol, jangan Adam. Kenapa? Karena rajanya Adam, dia harus berkuasa atas iblis, dia harus berkuasa atas ular itu. Kenapa? Sudah dikasih otoritas, dominion, supaya kamu berkuasa atas bumi ini. Makanya dikatakan langit adalah langit kepunyaan Tuhan dan bumi adalah diberikannya kepada anak manusia. Itu nggak bisa dirubah. Nah, ketika Tuhan mau menyelamatkan manusia, makanya dikatakan di Kisah Para Rasul ya, dikatakan Allah membangkitkan dia dan mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Artinya mengangkat Yesus menjadi penguasa atas apa? Atas langit, bumi dan dunia maut. Kenapa diangkat menjadi Tuhan? Yesus mengatakan segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku. Matius 28:19. Karena sekarang udah sah penguasaannya atau ketuhanannya atas anak Adam itu legal. Kenapa? Karena dia jadi Adam. Dia disebut Adam terakhir atau manusia. Nggak masuk otaknya dia Bu. Nggak bisa. Nggak masuk otaknya dia Bu. Terima kasih ya Ibu Sofi informasi ilmunya. Terima kasih Pak Lidara. Madia kan berterima kasih kan informasi. Iya terima kasih tapi nggak pernah masuk otakmu. Udah Palindra sebentar ya. Oke Bu, makasih banyak ya Bu Sofiatul. Bu sudah ada ya Bu ya. Bu Sofiatul. Bu. Udah keluar. Sebentar. Kita iklan dulu, Pak Cita Killer, kita kayak yang produksi iklan dulu. Pak Cita Killer, selamat malam. Wih, mantapnya itu apa itu gambar apa itu? Itu nenek moyang kamu, Madia. Itu kok ada sayapnya di atas itu apa ini? Nenek moyang kamu. Aduh, iklan lain. Iklan dulu. Pegang bilang ketawa dulu. Ini dulu yang mengantarkan ini dulu yang kendaraannya dikendarai orang Yahudi ke Madinah, ke kota Madinah. Mereka naik onta ini orang Yahudi mencari Nabi Muhammad dulu dia. Dia nyangkut di pohon mana? Nyangkut di pohon. Ini yang datangi Nabi Muhammad mencari ke kota Madinah orang Yahudi kan naik ini dulu. Orang Yahudi sih. Nah, ini terakhir nyangkut di pohon. Itu Madia itu tambuk. Bisa killer, silakan. Habis itu Ibu, sabar. Bisa killer. Bisa tahan sebentar ya 5 menit ya. Ibu Fadila mau bicara sama ini, sama apa? 5 menit sama siapa? Media. Boleh ya? Ya soalnya udah divaksin dia agak greges gitu. Oh ya sudah. Oke, Cica Killer sudah. Cica Killer. Oke, silakan. Enggak ada, aku nggak ada yang mau sampaikan, cuma apa namanya?
Udah tadi siang kan vaksin. Badan agak gimana gitu. Pengen lift sih. Pengen permisi, pamit. Media mana? Lah, kok hilang, Pak? Saya udah ngantuk-ngantuk nungguin. Lari, Bu. Media masuk lagi, media. Itu signalnya itu. Nah, signalnya itu. Media. Masuk media. Mana media? Media masuk media. Kehabisan lagi mau buka cabang, Pak. Mau buka cabang lidahnya, Pak. Lidahnya mau buka cabang udah, Pak. Gak bisa lagi buka cabang lidahnya. Silakan Bu Fadilah. Ya, shalom semuanya Bapak-bapak. Bu Sofia tuh udah keluar ya. Iya. Bingung juga saya kenapa saya masuk dia terus keluar. Aduh. Ada takutan, Bu. Tes bahasa Arab takut, Bu. Di tes bahasa Arab takut ya. Iya, tadi kan saya tertariknya dia ngomong masalah bahasa Arab. Dia bilang identik dengan Islam. Bahasa Arab itu ada jauh sebelum Islam ada, kan begitu. Nah, dia kurang piknik. Orang Ortodoks Syria, kemudian Ortodoks Koptik dan Katolik di daerah Timur Tengah semua pakai bahasa Arab, Alkitab bahasa Arab, semua bahasa Arab, ya kan? Ibadah khotbah juga bahasa Arab. Nah, saya tuh mau tanya, dia kan tadi sibuk nanyain Yesus mati bunuh diri atau dibunuh, kan begitu. Saya mau balik tanya, nah di Quranmu Yesus itu mati atau tidak, kan gitu. Boleh nggak Pak Bom saya tanya tadi? Isa Ya, Isa kan. Mati atau enggak, kan begitu. Mereka kan selalu menyamakan Yesus itu Isa, kan begitu. Nah, sedangkan kalau di surat katakan, saya mau tanya itu doang sih tadi. Kontradiksi, Bu. Bu Fadilah, saya mau nanya, Bu. Sama, ini kan Bu, tadi saya mau tanya itu dia, Bu. Bu Fadilah. Kebetulan ada Bu Fadilah nih. Kalau dari lagu yang selalu saya tampilkan di video saya, ternyata suaranya bisa. Ternyata Yesus itu bahasa Arabnya bukan Isa, Bu, tapi Yasua. Iya, ada beberapa Pak. Kalau ada di Alkitabul Muqaddas itu dikatakan Isa Al-Masih. Tapi dari Alkitab yang saya pakai itu Yasua Al-Masih. Kami Koptik biasanya pakai Yasua Al-Masih, Yasua. Iya. Dari lagu itu kan kita bisa dengar, Bu. Yasua, bukan Isa. Iya, Yasua. Kalau bahasa Arabnya sih Yasua Al-Masih. Cuman ada di Alkitabul Muqaddas kalau saya nggak salah itu dipakainya Isa Al-Masih. Ada yang pakai beda-beda Pak. Ada ayat yang juga pakai apa sih, saya lupa di ayat mana itu ya. Alkitabul Muqaddas juga, Bu. Saya ada rekamannya, Bu. Pembacaan Alkitabul Muqaddas. Saya tetap Yasu juga, Bu. Iya, tapi ada yang pakai Isa, Pak. Isa Al-Masih. Ya, itu yang dulu, yang lama. Ya. Kalau di Cina, Bu, Yasou. Ya. Ya, ini kan gini. Saya Yasu Al-Masih, Yasua, gitu. Ya. Ini kan mereka sering mengatakan bahwa Isa itu adalah bahasa Arabnya Yesus. Jadi itu orang yang sama, kan begitu? Yasua. Yasua Al-Masih. Kalau Syria Yasu Al-Masih. Jadi hurufnya tuh Ya, Sin, Waw, Ain, itu Yasu. Nah, gitu. Jadi kalau Isa Al-Masih, kalau di saya sih biasa pakai Yasu Al-Masih sih soalnya. Bukan Hamasiyah, Bu. Al-Masih. Enggak. Hamasiyah kan bahasa Al-Masih Arab, Yasu Al-Masih. Yasu Al-Masih. Oh ya, Yesus Al-Masih ya. Iya. Tapi sebagian kalau tuh di daerah Koptik itu kan Hamasiyah, ada sebagian mengatakan ya, kalau misalnya biasanya biasanya Hamasiyah gitu. Hamasiyah. Itu kan bahasa Ibrani, bahasa Arab ya, bahasa Ibrani ya, saya kurang tahu. Hamasiyah itu bahasa Ibrani. Nah, artinya yang diurati. Enggak, tar dulu. Kalau Ibrani kan Hamasiyah. Ini Allah lidah nih. Allah, udahlah gitu. Al-Masih. Iya, Al-Masih. Iya, kebanyakan makan besi lah. Sin ya ha gitu Pak tulisannya. Kebanyakan makan besi jadi kayak gini lah, seperti inilah Bu. Lidahnya kaku. Bukan kebanyakan makan kayu tadi katanya pohon. Enggak. Kalau mati itu lidahnya selalu buka cabang itu, lidahnya selalu buka cabang itu. Iya, pertama ini tadi kan berasal dari ini sebenarnya Bu Fadilah. Saya kan memutarkan lagu Arab itu di setiap video saya. Nah, dia komentarnya spam di video itu. Banyak sekali dia
kopi. Waduh nih, si Madia kok spamming di sini, saya pikir kan. Terus dia tampilkan video yang saya punya itu di tempat dia, tapi dia tutup artinya. Dia tutup. Jadi kan video saya itu, lagu itu ada tulisan Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Jadi kita sambil belajar lah ya, belajar bahasa Arab. Terus, nah, makanya saya tahu akhirnya bahwa ternyata Yesus itu, kata Yesus di bahasa Arab itu bukan Isa tapi Yasua. Yasua. Misalnya kita bilang Yasua suka begitu. Iya, begitu. Jadi, iya Pak. Kebenaran lagunya itu kesenangan saya Pak Cila. Apa judulnya Pak? Yang begini, Dawar Tikdir Alisi Isratni Hal Talai Haga Tusbani Iya. Albi'ir Saat San, kan gitu Pak. Ya, iya, lagu kesenangan saya tuh Pak Cila. Iya, memang enak lagu itu Pak. Jadi, nah sekarang kan Madia itu langsung klaim di komentar itu, ngapain pinjam-pinjam bahasa Arab? Ini enggak boleh kan begitu. Aduh, saya daripada Islam jauh. Jangan ngerti. Iya makanya. Aja. Waktu itu juga siapa saya lupa. Gara-gara kita pakai kata doa syafaat. Dia langsung mengklaim syafaat itu bahasa Arab dan punya Islam. Oh, tolong. Kadang kasihan ya. Tapi Madia itu arti syafaat aja nggak ngerti dia Bu. Arti syafaat dia nggak ngerti Bu. Dia nggak ngerti. Pernah kita Pak terima dia arti syafaat itu nggak ngerti dia. Iya, Aditya kalau salah saya. Madia itu arti syafaat itu nggak. Karena kita udah pernah diskusi dengan dia. Kita buka dari PS-nya, kita buka tafsirnya. Kemudian yang paling membelikan hati saya itu tafsirnya kan udah ada waktu itu PS berapa itu. Dia tafsirkan lagi, tafsir itu ditafsirkan lagi oleh dia. Itulah hebatnya Madia. Ditafsirkan oleh dia. Itu sebabnya saya katakan kalau Nandar lidahnya bercabang, Madia lidahnya selalu buka cabang. Selalu buka cabang. Nah, kalau saya ingat Madia ini kalau nggak salah dulu pernah membahas masalah mujizat. Dia ngotot mujizat itu cuma milik bahasa Arab. Jadi kita nggak boleh pakai. Nah, jadi saya bingung juga kenapa nggak boleh pakai. Akhirnya waktu itu udah lama, berbulan-bulan yang lalu saya ajaklah berbahasa Arab. Kalau nggak salah Madia channel ini. Di YouTube. Ya Pak, siap. Pak Bom sudah bisa buka private chat ya. Aman tuh Pak ya. Yang penting dalil-dalilnya itu Pak, dalil-dalilnya yang kemarin itu. Nggak seru. Tadi aku mau tanya itu tadi sama Madia. Nah, jadi gini. Siapa yang ngajarin Pak itu? Bisa dia jawab itu Bu Fadila. Tapi kemana-mana. Bu Fadila. Iya Pak. Ya, Pak Bom ini kan punya penjelasan sudah dia sudah sederhana. Bu Sofiatul itu menjelaskan memang apa ya saya bilang ya. Bu Sofiatul itu kan orangnya cerdas. Dia menjelaskan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Yunani, ya. Macam tadi masalah bahasa roh, Polios. Saya juga masuk dalam Kopielema, dalam Hutang. Itu susah Bu. Sedangkan saya saja berbicara tarik Aditya begini ya, media begini. Dia nggak ngerti Bu. Lagi kalau bapak-bapak dan ibu pakai bahasa yang tinggi, malu mungkin pakai bahasa Arab mungkin. Cuma dia sudah keluar. Harusnya dijelaskan dengan bahasa Arab. Iya betul Pak. Ya. Nah ini Bu Fadila, Pak Bom, nih biar kita dengar penjelasan Bu Sofia itu terlalu tinggi Pak buat orang Muslim. Kita dengerin Pak yang pembacaan Alkitab Muqaddas di Yohanes 14 ayat 8 biar dia tahu nih Bu. Ya, nih Pak. Nih ya. Jadi jelas. Yohanes 14 berapa Pak? Iya. Yohanes 14 ayat 9 yang Yang ditanya oleh ini. Oleh Filipus. Oleh Filipus, benar. Tanya aja sama Bom, tahu. Iya. Ini. Sebentar Pak, ini enggak ini pembacaan Alkitabul Muqaddasnya Bu. Oh ya, saya pakai bahasa Arabnya ya, saya bacakan ya Pak ya. Ya ini pakai bahasa Arabnya nih Bu, biar kita dengar sama-sama. Ya. Ya jadi biar si Madia juga dengar. Ini dia bilang bahasa Arab adalah bahasanya dia. Bentar Bu ya. Nih saya ada Pak, saya bacain langsung ya. Ya, enggak lanjut. Ya Bu, silakan Bu. Silakan Bu aja baca. Ya, qala lahu Yasu' ana ma'akum zamanan hadhihi muddatuhu wa lam ta'rifni ya filubus alladhi ra'ani faqad ra'a al-ab fa kaifa taqulu anta arina al-ab. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus,
Namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa ini kepada kami. Nah, ini bahasa Arabnya nih. Inna fi baiti abi manazil katsira wa illa laqultu lakum inni muntaliqun li'u'idda lakum makanan. Amin. Wa idhan talaqtu wa'adtu lakum makanan sa'ati 'idan wa akhudhukum ilayya litakunu antum haythu akunu ana. Itu kan cuma ayat 11, itu kan cuma ayat 9. Iya, itu Ayat dari kelas ya. Iya. Mungkin dia bisa jalan-jalan ke channel saya. Channel saya ada tuh, saya bikin saya kaji Alkitab bahasa Arab juga. Ya, itu kalau dibacakan di pengajian, amin katanya, padahal yang kita baca Alkitab gitu. Iya, amin. Iya, mungkin begitu. Gini Bu Hafiz ya, Bu Fadilah. Di rumah saya kan ada, 10 hukum firman yang bahasa Arab. Ya. Terus kemudian ada doa Bapak kami yang saya beli di sana. Ya, saya beli di Mesir ya. Bagus tulisannya ya dari ini. Jadi saya taruh di Figura. Nah, ada teman saya, ya kaligrafi. Ada teman saya datang. Wah, katanya lu sekarang udah mualaf ya? Saya bilang baca dulu dong apa. Kita bisa Arab. Ya, tetangga saya turunan Arab juga. Turunan Arab, Pak, nih tetangga. Nah, tiba-tiba dia datang masuk ke rumah saya. Di rumah saya kan tulisan Arab banyak sekali. Di rumah saya tulisan Arab banyak sekali. Dia masuk kaget. Terus kadang-kadang karena di rumahnya di depan rumah saya kan sering ngaji ya, ngaji Alkitab gitu. Dia juga kaget. Akhirnya dia tanya, dia orang Arab loh, keturunan Arab loh, Pak. Iya. Dia tanya, Bu Fadilah ini Kristen model apa? Coba. Akhirnya, Bapak Ibu ya, akhirnya dia mengeleskan anaknya belajar ngaji dan bahasa Arab dengan saya. Coba. Iya benar Bu. Saya baca gini aja. Bismillah wal ibn warahul kudus katanya. Wah, ilahun wahid. Wah, Pak, Bapak kok bisa bahasa Arab? Ya belajar. Terus itu berarti udah mualaf dong. Itu Alkitab. Karena mereka kan nggak ngerti Bu. Ya betul Pak. Ya biasalah, bahasa Arab kan bahasa surga buat mereka. Mungkin kalau saya ngaji begini nih. Wa immadaitu wa'addatu lakum makanan ati aidan wa akhudhukum ila hatta haitsu akunu ana haisakuna takununa antum aidan. Dikira saya ngaji Al-Qur'an kali. Wah, sayang. Media channelnya pergi Bu Uti. Belum sempat saya ngomong. Apalagi bahasa Bapak kami, abanalazi fisabawat lihat muka lihat masih hatuka. Pak Rewawa, saya lihat saya punya channel ini orang hebat semua masuk, makanya media group aditya mereka takut kayaknya ya. Iya, di sini nih channelnya Pak Bomong dari tadi saya lihat ya, ini orang hebat semua yang punya channel loh. Ibu Watimena, ya orang hebat ini loh. Pak Mordeka ini mewakili Bapak Yusuf Manubulu. Pak Utiwena punya channel, ya. Ibu Fadilah punya channel, Mbak Sofiatul punya channel, Lidra Rewawa punya channel, Killer punya channel, Sang Penggugat punya channel, Pemurtad Muslim punya channel. No, Pak Lobo kan dan saya punya channel di sini, Pak Bombong, Lobo dan Bombong, sama punya channel di sini. Kami dua yang punya channel Pak Bombong. Coba. Jadi mereka itu jujur takut masuk di sini. Mau tanya hadis ada jago hadis. Terlambat dong saya Pak. Saya tadi terlambat Bu. Aduh sayang banget. Bu Uti, orang tadi saya masuk, itu kan saya udah dari tadi masuk, pas Bu Sofiatul ini dialog sama dia. Nah, Bu Sofiatul keluar, Pak Ciller ngomong sedikit, Pak Bom suruh saya ngomong, tiba-tiba sama dia aja keluar. Iya, tadi kan saya mau masuk ke sini, terus saya kata Bu Fadilah coba lihat, tahu-tahu si Aditya ngerilai Bapak ini di sini, jadi mereka bahas di sana, jadi saya main masuk aja, saya link gitu, saya pencet linknya, tahu-tahu tempatnya si Aditya. Jadi Bapak punya ini tadi agak dirilai sama dia sebentar yang tentang perkataan Sofiatul itu gitu. Jadi saya salah masuk. Terus saya bilang, loh kok di Aditya, pikir Pak Bombong masuk di Aditya gitu. Saya akhirnya ngomong di situ. Pas itu lagi loh. Mereka mau akhirnya saya balik ke sini, saya mau coba masuk penuh tadi.
Ya, lagi seru-serunya saya pengen masuk penuh. Mereka itu memang pengecut, Bu. Mereka nggak berani masuk. Dijelaskan juga susah. Makanya mereka itu, sini dong Aditya, masuk sini. Saya kasih ruang. Saya kasih for kamu 51. Nanti kamu tanya Alkitab 5 pasal, 5 ayat. Saya tanya kamu satu aja, tapi bukan saya tanya. Biar sampai pagi. Aduh, Aditya ini. Silakan. Dibahas tadi apa ya, Pak? Ya, tentang Yesus. Bertanya tentang Yesus. Yesus itu mati atau bunuh diri. Pak Sofyatur udah jelaskan. Saya punya channel, jadi saya kasih Pak Sofyatur. Cuma Pak Sofyatur ini kan orangnya cerdas. Dia jelaskan secara bahasa tinggi lah, pokoknya yang susah. Kan Sofyatur ini kan orangnya kan cerdas, dia nggak bisa jelaskan orang yang otak tumpul begitu. Nah makanya saya bilang sama Bu Sofyatur terakhir, Bu, Pak Bom aja ini menjelaskan orang secara bahasa. Setelahnya orang bilang bahasa yang paling rendah. Mereka aja nggak ngerti, apalagi bahasa yang kayak Ibu sampaikan, jelas nggak kena. Tadi contoh salib terbuat dari kayu pohon. Ibu Sofyatur bilang pohon. Dia jawabnya, oh jadi Yesus itu digantung di atas pohon ya. Coba, itu gimana caranya? Karena cicak kiler kasih lihat unta tadi tergantung di mana itu kan cicak kiler. Iklan. Itu ya aneh ya. Ada Bu Uti. Ini kendaraannya nih. Buruk. Saya pikir tadi buruk. Tadi media bilang nabi-nabi Israel naik unta kayak Medina. Terus pakai ini lagi nih. Karena ontanya sudah capek, nyangkut di pohon, Bu. Jadi dia tidak bisa. Ada yang bisa Pak Cicak Kilernya ada. Itu Ibu Fadila pinter sekali bahasa Arab. Itu berapa lama belajar, Bu? Saya pengen juga kayaknya. Saya sampai bisa banget. Karena dari apa ya? Kakek saya itu kurang bagus bahasa Indonesianya. Kadang-kadang dia suka nyampur-nyampur kalau ngomong. Jadi ya dari kecil sih Bu terbiasa. Tapi sejak saya belajar kekristenan itu 14 tahun sudah saya lupakan. Sampai 14 tahun, 16 lah saya lupakan bahasa-bahasa Arab itu. Jadi karena memang melekat dari kecil, paling saya reminder lagi lah, review lagi gitu-gitu. Oh, jadi sempat ditinggalkan ya Bu ya? Iya, saya belajar Alkitab berapa tahun, iya saya tinggalin. Dan kebetulan saya dulu kan kuliah juga sempat kuliah di Fakultas Adab jurusan Sastra Arab, Bu. Ambil di situ. Begitu. Jadi benar ya, bahasa Arab itu bahasa induknya Arab ya? Iya. Iya, betul, Pak. Iya, itu bahasa Arab itu induknya dari Aramaik ini. Ibarat seperti bahasa Indonesia dari Melayu ya? Iya, seperti itulah. Seperti itu ya, oke. Nah itu di live chat itu ada yang berkomentar. Ini gimana sih orang Kristen ini dulu benci Arab, sekarang kok ini suka bahasa Arab katanya, ya kan kita pelintut katanya. Ini lah komentar-komentar orang nggak tahu sejarah kan ya gitu. Iya itu. Arab yang mana yang dibenci? Arab kita nggak pernah membenci siapapun, mau Arab mau mana kita nggak pernah membenci. Ada rumor bapak-bapak, ada rumor tadi saya baca katanya Pak Kaci mengaku dia ateis katanya. Apa betul? Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman? Saya percaya teman-teman telah mendapatkan poin-poin yang begitu luar biasa. Poin-poin yang dapat mengembangkan wawasan, poin-poin yang dapat memberikan kita kekuatan untuk memberi hak jawab itu. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi penting bahwa apa yang tertulis di Alkitab tidak sama dengan apa yang tertulis di Al-Quran, khususnya yang vital mengenai Yesus Kristus. Sampai di sini paham? Jadi mari kita belajar sungguh-sungguh. Berbeda bukan berarti harus berpisah. Berbeda untuk menghormati. Kalau kamu tidak yakin dengan keyakinanmu, berdoa sungguh-sungguh, tanya Tuhan sungguh-sungguh, dan lihat bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi seluruh umat manusia, bukan hanya Kristen, seluruh umat manusia, yaitu Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.